Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Amalia Dewi dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor urut 5. Pada video kali ini, saya ingin melakukan ujian praktik kimia yang berjudul Uji Daya Hantar Listrik. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, selain untuk memenuhi tugas ujian praktik kelas 12, yaitu untuk mengetahui perbedaan antara larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Selain itu, juga untuk mengetahui daya hantar listrik dari beberapa larutan yang telah disiapkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam proses ujinya. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Adapun bahan yang diperlukan antara lain adalah beberapa larutan yang telah disiapkan. Kemudian, alat yang kita perlukan diantaranya adalah lampu, kabel, kemudian baterai. Ini baterai kotak yang saya gunakan dengan ukuran 9 volt. Kemudian 2 buah paku. Nah, sebelumnya alat-alat yang kita perlukan ini sudah saya rangkai sedemikian rupa untuk mempermudah proses pembuatan video. Jadi langkah selanjutnya kita masuk ke dalam ujinya masing-masing larutan. Selanjutnya 2 buah paku ini kita uji daya hantar listriknya ke masing-masing larutan. Larutan pertama kita masukkan ke dalam larutan air garam. Bisa dilihat ini ada sedikit gelembung dan lampunya menyala. Kemudian larutan air jeruk, tidak ada gelembung dan lampu juga tidak menyala. Kemudian air keran, tidak ada gelembung dan lampu juga tidak menyala. Selanjutnya adalah air sabun, banyak gelembung tetapi lampunya tidak menyala. Dan yang terakhir adalah larutan air gula, tidak ada gelembung dan lampu juga tidak menyala. Jadi data dari hasil uji praktikum kali ini ialah kenapa sih ada lampu yang menyala dan juga ada yang mati, dan kenapa ada yang bergelembung dan tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Hal itu dikarenakan larutan itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Mengapa sih larutan itu ada yang bersifat elektrolit dan bersifat non-elektrolit? Hal itu dikarenakan larutan elektrolit itu memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit ini dibedakan menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, sedangkan kalau elektrolit lemah itu tuh tidak terionisasi secara sempurna sehingga ia bisa menjadi penghantar listrik yang buruk. Kemudian larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Hal itu dikarenakan larutan non-elektrolit tidak memiliki ion-ion yang larut dalam larutan sehingga ia tidak bisa menghantarkan listrik sama sekali. Selanjutnya beberapa larutan itu mengalami reaksi ionisasi. Di antaranya yang pertama adalah NaCl. NaCl ini akan terionisasi menjadi ion Na+ dan juga Cl-. Kemudian larutan CH3COOH akan terionisasi menjadi ion CH3COO- dan juga H+. Kemudian yang ketiga ada larutan NaOH. NaOH akan terionisasi menjadi ion Na+ dan juga OH-. Selanjutnya ada senyawa C6H12O6. C6H12O6 ini tidak mengalami reaksi ionisasi karena C6H12O6 ini merupakan larutan non-elektrolit sehingga dia tidak bisa terionisasi sempurna dalam air. Baiklah, pembahasan dari ujian praktikum kali ini ialah apabila elektroda dicelupkan ke dalam larutan dan menyebabkan lampu itu menyala, maka larutan tersebut termasuk larutan elektrolit karena dia dapat menghantarkan listrik. Akan tetapi jika elektroda dicelupkan ke dalam larutan dan tidak menyebabkan lampu itu menyala, maka larutan tersebut termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena larutan tersebut tidak bisa menghantarkan listrik.
listrik. Kesimpulan dari ujian praktikum kali ini ialah kita bisa membedakan ada tidaknya gelembung gas pada larutan itu dikarenakan yang memiliki gelembung itu merupakan larutan elektrolit dan yang tidak bergelembung itu merupakan larutan elektrolit. Jadi kesimpulannya, larutan air garam itu merupakan larutan elektrolit, kemudian larutan air sabun ini merupakan elektrolit lemah, dan larutan air jeruk, larutan air gula, dan air kerang itu merupakan larutan non-elektrolit. Sekian ujian praktikum yang dapat saya lakukan dalam rangka memenuhi ujian praktik kelas 12 mata pelajaran kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.